Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haulul Askia dengan NIM 13022230007 bersama rekan saya Muhammad Dafa Fadilah dengan NIM 13022231124. Kami dari kelas SE 4602 akan memaparkan hasil tugas CAO 4 untuk mata kuliah kalkulus. Baik, langsung saja ke nomor yang pertama. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Sketsakan grafik y sama dengan fx pada interval min 3 sampai 1. Untuk menjawab soal ini, di sini diketahui terdapat interval dari negatif 3 sampai 1. Nah, titik ini kita gunakan sebagai titik bantu. Sehingga didapatkan X sama dengan min 3. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan fx. Ya, jadi min 3 dikuadratkan ditambah 4 dikali min 3 ditambah 5 sama dengan 2. Selanjutnya X sama dengan min 2, hasilnya 1. X sama dengan min 1 disubstitusikan, hasilnya 2. X0 disubstitusikan sama dengan 5. X-nya 1 disubstitusikan ke dalam persamaan fx, hasilnya 10. Titik-titik ini kemudian digunakan untuk menggambar grafiknya. Di sini kan sudah didapatkan nilai X-nya negatif 3, maka Y-nya 2. Kemudian X-nya negatif 2, maka Y-nya 1. Kemudian X-nya negatif 1, maka Y-nya 2. X-nya 0, maka Y-nya 5. X-nya 1, maka Y-nya 10. Nah, dari titik-titik yang sudah didapatkan tadi, dapat digambarkan grafik Y sama dengan Fx pada interval 3 sampai 1, negatif 3 sampai 1, adalah sebagai berikut. Nah, ini titik pertama, ya min 3, min 2, min 1, kemudian ini titik 0,5, ini titik 1,10. Nah, seperti inilah grafiknya akan terbuka ke atas. Parabola terbuka ke atas. Itu untuk sketsa grafik fx sama dengan y sama dengan fx. Selanjutnya sketsakan daerah D yang dibatasi oleh grafik y sama dengan fx dan sumbu x antara interval yang tadi, yaitu x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 1. Untuk menjawab soal ini kita perlu tahu dulu seperti apa gambar grafiknya. Tadi diketahui bahwa gambar grafik y sama dengan fx itu seperti ini. Nah, maka sekarang diketahui juga sumbu x itu dibatasi oleh negatif 3 dan 1. Berarti daerah yang dinamakan daerah D adalah yang diarsir ini, yaitu dari dibatasi oleh grafik fx dan dibatasi oleh sumbu x dari yaitu negatif 3 dan 1. Seperti ini grafik. Selanjutnya diketahui ya, A sama dengan negatif 3, B sama dengan 1, X1-nya sama dengan A. Kemudian jika delta X sama dengan B dikurang A per N, di mana N-nya sama dengan 4, dan XK plus K tambah 1 sama dengan XK ditambah delta X, di mana K-nya adalah 1, 2, dan seterusnya sampai N. Kemudian hitunglah delta X, X1, X2, X3, X4. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kita hitung dulu delta X-nya. Di sini delta X diketahui adalah rumusnya B dikurang A per N, di mana N-nya 4. Kita substitusikan satu persatu. Delta X, A B-nya 1 ditambah
dikurangi ya, dikurangi min 3, jadi minus ditambah minus jadi positif, jadi 1 ditambah 3 per n-nya sama dengan 4 per 4. Didapatkan 4 per 4 sama dengan 1. Itu delta X-nya. Selanjutnya X1. X1-nya di sini diketahui sama dengan A. Maka X1-nya sama dengan negatif 3. Kemudian untuk mencari X2 di sini diketahui jika XK plus 1 rumusnya sama dengan XK ditambah delta X. Artinya X2 sama dengan X1 ditambah X. K-nya 1 ditambah 1, jadi X2. Nah, tinggal di sini disubstitusikan saja. X2 sama dengan X. Nah, X-nya, K-nya 1 berarti. K1 berapa tadi? X1 berapa? Min 3. Jadi disubstitusikan X2 sama dengan min 3 ditambah delta X. Delta X-nya 1. Jadi didapatkan X2 sama dengan min 3 ditambah 1 sama hasilnya min 2. X3 juga sama. X3 berarti XK-nya X2. X2 ditambah 1 berarti jadi X3. X2-nya berapa? Negatif 2 disubstitusikan. Ditambah delta X-nya 1 sama dengan 1. Yang keempat juga sama, X3 ya, X3 ditambah delta X berarti X3-nya min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Begitu. Selanjutnya, hitunglah Fx1, Fx2, Fx3, dan Fx4. Untuk menjawab soal ini, caranya mudah, yaitu mensubstitusikan setiap X yang sudah tadi diketahui, yang ini, ke dalam persamaan Fx. Tadi diketahui bahwa X1-nya adalah min 3. Jadi kita substitusikan F min 3 sama dengan X kuadrat berubah jadi min 3X kuadrat. 4X berubah menjadi 4 kali min 3 ditambah 5 sama dengan 2. Itu untuk Fx1. Kemudian Fx2 juga sama, disubstitusikan F min 2. Nah, min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 ditambah 5 sama dengan 1. Kemudian F3, Fx3 disubstitusikan nilainya jadi F min 1, yaitu min 1 dikuadratkan ditambah 4 kali min 1 ditambah 5 jadi 2. Kemudian Fx4, ini F0 berarti 0 kuadrat ditambah 5 hasilnya 5. Selanjutnya hitunglah L4 sama dengan Fx1 dikali delta X ditambah Fx2 dikali delta X ditambah Fx3 dikali delta X ditambah Fx4 dikali delta X. Nah, untuk menjawab soal ini sebelumnya sudah diketahui ya. Fx1-nya sudah kita tahu tadi, ini Fx1, Fx2, Fx3-nya, kemudian delta X-nya tadi 1. Sekarang tinggal disubstitusikan saja ke dalam rumus L4 sehingga didapatkan L4 sama dengan Fx berubah menjadi Fx1-nya jadi 2, delta X-nya 1, jadi 2 kali 1 ditambah Fx2-nya 1 dikali delta X-nya 1, kemudian ditambah Fx3-nya sama dengan 2 dikali 1, Fx4-nya 5 dikali delta X-nya 1. Kemudian dijumlahkan 2 kali 1 2, 1 kali 1 1, 2 kali 1 2, 5 kali 1 5. Hasilnya adalah 10. Kemudian yang selanjutnya LD. Misalkan LD menyatakan luas daerah. Hitunglah LD menggunakan integral tentu. Untuk menjawab soal ini, yang pertama adalah mengetahui terlebih dahulu nilai dari Fx-nya ya. Di sini integral Fx ya. Integral Fx dari min 3 sampai 1 sama dengan disubstitusikan ke dalam nilainya menjadi integral dari X kuadrat ditambah 4X integral dari min 3 sampai 1 X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Nah, hasilnya diintegralkan ya, X kuadrat diintegralkan menjadi 1 per 3X pangkat 3, kemudian 4X diintegralkan menjadi 4, 1 per 2X kuadrat, ditambah 5
5 diintegralkan menjadi 5x. Kemudian disederhanakan. Di sini 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian di sini batasnya disubstitusikan. Yang pertama batas atas dikurangi batas bawah. Jadi 1/3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 5 kali 1. Dikurangi integral yang batas bawahnya 1/3 di negatif 3 pangkat 3 ditambah 4 1/2 atau ditambah dikurang 3 pangkat 2 ditambah 5 dikurang 3. Maka hasilnya adalah 1/3 ditambah 2 ditambah 5 dikurangi 1/3 min 27 ditambah 2 kali 9 dikurangi 15 sama dengan 1 ditambah 6 ditambah 15 dibagi 3 dikurangi min 9 ditambah 18 dikurangi 15. Didapatkan 22/3 dikurangi negatif 6. Hasilnya adalah 22 ditambah 18/3 sama dengan 40/3. Selanjutnya hitunglah nilai mutlak LD dikurangi L4. LD sudah diketahui tadi 40/3, kemudian untuk L4-nya 10. Nah, tinggal disubstitusikan. Nilai mutlak dari LD dikurangi L4 adalah 40/3 dikurangi 10. 40/3 dikurangi di sini 10-nya disamakan penyebutnya jadi 30/3. Didapatkan nilainya 10/3. Nilai mutlak dari 10/3 adalah 10/3. Selanjutnya untuk nomor 2. Nomor 2 diberikan fungsi GT sama dengan T dikurangi 1 pangkat 3. Dan HX sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Jika fungsi fx sama dengan integral 1 sampai x gt dt, tentukan limit x menuju 1 fx. Dan jelaskan. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama adalah menyederhanakan fungsi fx. Untuk menyederhanakan fungsi fx, di sini fungsi fx masih belum diketahui ya, masih gt dt. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah pertama, kita tahu fx sama dengan integral dari 1 sampai x gt dt. Untuk mencarinya kita substitusikan dulu nilai gt-nya. Fx gt sama dengan integral 1 sampai x gt dt sama dengan integral 1x t kurangi 1 pangkat 3 dt. Selanjutnya, karena ini akan menghitung integral tentu, maka kita hitung seperti integral tak tentu terlebih dahulu, atau hitung integralnya dulu. Nah, di sini diintegralkan ya, berarti jadi tidak ada batas atas bawah, tidak ada batas atas atau bawahnya. Jadi didapatkan integral dt dikurangi 1 pangkat 3 dt. Kemudian setelah itu disubstitusikan. Nah, di sini kita gunakan pemisalan ya. Misalnya T-1 itu sama dengan U. Maka integralnya kita dapatkan U pangkat 3 du. Kemudian diselesaikan dengan integral yang biasa. U pangkat 4 berarti U pangkat 3 diintegralkan, maka didapatkan U pangkat 4/4. Kemudian setelah didapatkan nilai integralnya, disubstitusikan kembali nilai U yang awal, yaitu T-1. Nah, sekarang pangkatnya jadi pangkat 4, kemudian dibagi 4. Nah, sekarang untuk karena ini yang dicari integral tentunya, maka kita kembalikan juga batas atas dan bawahnya. Sehingga T dikurangi 1 pangkat 4/4, kita beri batas 1 sampai X. Sehingga didapatkan X-1 pangkat 4, ini untuk batas 1, batas atasnya, batas atas dikurang batas bawah, per 4. Kemudian dikurangi, disubstitusikan 1 kurangi 1 pangkat 4 dikurangi 4. Ini hasilnya 0 ya, 1 kurangi 1 berarti 0/4, 0. Sehingga
hasilnya ada sehingga hasilnya adalah X kurangi 1 pangkat 4 per 4. Jadi fungsi yang sudah disederhanakan tadi ada yaitu fx sama dengan X min 1 pangkat 4 per 4. Sekarang fx-nya sudah sederhana, maka langkah kedua adalah menghitung limitnya. Mencari limitnya. Untuk mencari limitnya, kita gunakan substitusi langsung. Jadi limit X menuju 1 fx sama dengan limit X menuju X min 1 pangkat 4 per 4. Nah, tinggal disubstitusikan, X-nya menjadi 1, limit X menuju 1. Jadi 1 dikurang 1 pangkat 4 per 4 sama dengan 0. Jadi limit X menuju 1 fx sama dengan 0. Selanjutnya, tentukan limit X menuju 1 hx dan jelaskan. Caranya simpel karena hx sudah sederhana ya tadi. Untuk mencari limit hx, yang pertama substitusikan fungsi hx-nya dulu. Diketahui limit X menuju 1 hx sama dengan limit X menuju 1 X kuadrat min 1. Nah, setelah disubstitusikan, selanjutnya tinggal menghitung limitnya. Menghitung limitnya juga sama. Di sini X menuju 1 tinggal disubstitusikan. 1 kuadrat dikurangi 1, maka limitnya 1 dikurangi 1, 0. Jadi limit X menuju 1 hx sama dengan 0. Selanjutnya tentukan f aksen X. Untuk menentukan turunan pertama dari fx, caranya mudah. Karena fx ini operasinya pembagian, maka untuk mencari turunannya menggunakan rumus f aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Di mana U-nya adalah nilai X min 1 pangkat 4 dan V-nya adalah 4. Sehingga didapatkan f aksen X sama dengan 4 dikali X min 1 pangkat 3 dikali 4 dikurangi X min 1 pangkat 4 dikali 0 per 4 pangkat 2. Maka f aksen X sama dengan 4X pangkat 3 dikurangi 4 dikali 4 dikurangi 0 per 4 kuadrat. Hasilnya 16X pangkat 3 dikurangi 16 per 16. Kemudian ini dapat dikeluarkan 16 kali X pangkat 3 per X pangkat 3 kurang 1 per 16 dicoret. Maka f aksen X sama dengan X pangkat 3 min 1. Selanjutnya tentukan H aksen X. Untuk mencari turunan pertama Hx sama lebih mudah karena Hx sama dengan X kuadrat min 1. Maka untuk diturunkannya X kuadrat ini diturunkan berarti menjadi 2X dan karena konstanta berarti 0. Jadi turunan dari Hx adalah 2X. Selanjutnya tentukan limit fx limit 1 sampai limit X menuju 1 untuk fx per hx dan langkah-langkahnya. Untuk menjawab soal ini, pertama kita tahu fx-nya sama dengan X dikurangi 1 pangkat 4 per 4, hx sama dengan X kuadrat min 1, maka limit X menuju 1 fx hx per hx sama dengan limit X menuju 1, kita substitusikan. Kita masukkan nilainya, maksudnya fx menjadi X min 1 per pangkat 4 per 4. Kemudian hx-nya X kuadrat min 1. Di sini menggunakan operasi pembagian, ya, operasi pecahan. Maka dibalik untuk perkalian, jadi limit X menuju 1, X min 1 pangkat 4 per 4 dikali 1 per X kuadrat min 1. Limit X menuju 1 sama dengan limit X menuju 1. Di sini X dikurangi 1 pangkat 4. Kemudian ini 4 dikali X kuadrat min 1. Maka limitnya X min X, limit X menuju 1, X min 1 pangkat 4. Kemudian yang bawahnya 4. Ini difaktorkan menjadi 4X tambah 1, X kurangi 1. X kuadrat ini difaktorkan sehingga menjadi nilai, kemudian nilainya tinggal dicoret, ya dibagi maksudnya, sehingga yang atas menjadi X kurang 1 pangkat 3, yang bawahnya kemudian 4X tambah 1.
Kemudian nilai limitnya tinggal disubstitusikan. Limit X menuju 1. 1 dikurangi 1 dipangkatkan 3. 0 pangkat 3, 0. 4 kali 1 ditambah 4, 8. 0 per 8 sama dengan 0. Itulah limit X menuju 1 Fx per Hx sama dengan 0. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Dafa Fadilah. Silakan kepada Dafa. Baik, terima kasih kepada Haulul. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini kita diberikan suatu fungsi yaitu fx sama dengan x per x kurang 2. Dan untuk soal pertama kita disuruh menentukan domain dari fungsi ini. Jadi untuk domain fungsi ini yaitu seluruh bilangan real dari min tak hingga sampai tak hingga kecuali 2. Kenapa 2 tidak masuk? Karena jika kita masukkan X sama dengan 2, maka penyebutnya bisa menjadi 0. Dan jika penyebutnya 0, maka fungsi tersebut bernilai tidak ada. Lalu yang kedua, kita disuruh mensketsakan grafik Y sama dengan Fx pada interval dari 3 sampai dengan 6. Nah, caranya di sini kita tinggal mensubstitusikan nilai X dari 3, 4, 5, 6 ke dalam fungsi Fx sama dengan X per X kurang 2. Nah, setelah kita substitusikan nilai X-nya tadi ke dalam persamaan, maka kita akan mendapatkan suatu grafik fungsi seperti gambar berikut. Seperti yang bisa dilihat di sini grafiknya seperti melengkung. Lalu untuk pertanyaan ketiga, kita disuruh mencari daerah. Jadi D adalah daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx, dan juga di atas sumbu X antara X sama dengan 3 dan X sama dengan 6. Nah, kita kan sudah mengetahui garis dari Y sama dengan Fx tadi. Kita tinggal memberi batasnya yaitu dari X sama dengan 3 dan X sama dengan 6 dan di atas sumbu X. Maka akan kita dapatkan suatu luas daerah seperti gambar berikut. Dan luas daerah yang akan kita cari yaitu seperti yang diarsir dalam koordinat ini. Untuk selanjutnya, soalnya kita disuruh mensketsakan irisan dari daerah D tadi. Nah, irisan yang dimaksud adalah apa-apa saja yang termasuk di dalam luas daerah yang ada di sketsa tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di sini, irisannya yaitu dari X sampai dengan ke atas. Jadi dibatasi oleh X menuju arah atas. Lalu untuk soal selanjutnya, kita disuruh menuliskan luas daerah D tadi sebagai jumlah Riemann. Jadi kita mencari luas D tadi menggunakan prinsip integral Riemann. Nah, untuk menentukan hasil dari integral Riemann tadi, kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita mencari dulu delta XI. Delta XI ini bisa kita dapatkan dengan mengurangkan batas akhir dan batas atas dan juga batas awalnya, lalu per N. Batas atasnya kita tahu yaitu ada 6 dan batas awalnya 3. Nah, dengan kita mengurangkan 6 kurang 3, maka kita dapatkan delta XI-nya yaitu 3 per N. Lalu untuk XI-nya ini, kita bisa menentukan yaitu sama dengan 3. 3 tersebut adalah batas awal dari fungsi ini, lalu ditambah dengan I per 3N. 3N itu adalah delta XI. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan fungsi yang X per X kurang 2, yaitu kita dapatkan di sini jadi 3 ditambah I kali 3 per N per 3 tambah I kali 3 per N dikurang 2. Kita sederhanakan bentuk tersebut menjadi hasil akhirnya yaitu 3N ditambah 3I per N tambah 3I. Selanjutnya, untuk menentukan integral Riemann tadi, kita mengalihkan Fxi tadi yang sudah kita dapat dengan delta X. Nah, lalu kita tinggal masukkan saja 3N ditambah 3I per N ditambah 3I dikali dengan 3N. Maka hasilnya yaitu
9N ditambah 9I per N kuadrat ditambah 3IN. Lalu integral Riemann adalah, dimaksud dengan integral Riemann adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Lalu yang akan dicari yaitu fxi dikali delta x. Maka hasil akhirnya bisa kita dapat untuk menentukan luas dari daerah tadi, yaitu dengan menggunakan limit dari N menuju tak hingga di sigma I sama dengan 1 menuju N pada fungsi fxi dikali delta x. Maka hasilnya yaitu 9N ditambah 9I per N kuadrat ditambah 3IN. Lalu untuk selanjutnya, kita disuruh menuliskan luas daerah tadi menggunakan prinsip integral tentu. Nah, kita mengetahui bahwa fungsinya itu x per x kurang 2 dengan batas dari 3 menuju 6. Batas atasnya 6 dan batas awalnya 3. Lalu kita tinggal di sini menghitung. Pertama kita misalkan x kurang 2 itu sebagai u, maka x itu disebut dengan u ditambah 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan persamaan baru, yaitu u integral dari 3 sampai 6, u tambah 2 per 2. Nah, kita substitusikan nilai batas dari 6 dan 3 tadi ke dalam persamaan u yang kita misalkan tadi yaitu x kurang 2, maka kita dapatkan bentuk integral baru, yaitu integral dari 1 ke 4 dari u ditambah 2 per u du. Nah, ini kita tinggal sederhanakan lagi bentuk integralnya, yaitu 1 tambah 2 per u. Kenapa 1 tambah 2 per u? Karena u tambah 2 per u ini bisa kita pecah jadi u tambah u, maksudnya u per u ditambah 2 per u. U per u itu bisa kita tulis dengan 1, lalu ditambah 2 per u. Lalu kita bisa, sudah kita sederhanakan nilai integralnya tadi, kita tinggal mengintegralkan dari 1 tambah 2 per u ini jadi u ditambah 2 ln u dengan batasnya, yaitu batas atasnya 4 dan batas bawahnya yaitu 1. Nah, kita tinggal mengurangkan, kita masukkan pertama batas atasnya itu 4, lalu dikurangkan dengan batas awalnya 1, maka kita akan mendapatkan 4 ditambah 2 ln 4 dikurang 1, dan hasil akhirnya kita dapatkan 3 ditambah 2 ln 4. Itu untuk soal nomor 3. Lalu soal nomor, kita di sini diberi fungsi fx sama dengan nilai mutlak dari x kurang 2. Lalu pertama kita disuruh menentukan domain dari fungsi fx. Domain dari fungsi fx ini yaitu dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Jadi seluruh bilangan real termasuk ke dalam domain dari fungsi ini, karena akan selalu mendapatkan hasilnya. Lalu yang kedua, kita disuruh mensketsakan grafik y sama dengan fx pada interval dari 0 sampai dengan 5. Kita tinggal memasukkan saja nilai x dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke dalam persamaan fungsinya tadi. Maka akan mendapatkan sketsa grafik seperti gambar di bawah ini, yaitu seperti huruf V. Dan selalu memantulkan dan tiba di x, grafiknya akan naik lagi. Lalu yang selanjutnya kita disuruh mencari nilai D, di mana D adalah daerah di bawah kurva Y sama dengan fx tadi, di atas sumbu X, dan di antara X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 5. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini, kita bisa menghasilkan daerah yang dimaksud ini adalah seperti gambar berikut. Dan nantinya gambar ini akan kita cari luasnya nanti. Lalu untuk selanjutnya, kita disuruh mensketsakan irisan dari gambar daerah D. Nah, di sini irisannya seperti di nomor 3 tadi, yaitu menuju ke atas. Jadi dari sumbu X itu menuju ke atas. Lalu untuk selanjutnya, kita disuruh menuliskan luas daerah D dalam bentuk jumlah Riemann. Nah, karena fungsinya tadi adalah nilai mutlak dari X kurang 2 dan batasnya itu dari 0 sampai dengan 5, maka karena nilai mutlak, maka akan terdapat 2 fungsi integral baru.
yang kita dapatkan, yaitu integral batas atas yaitu 2 dan batas bawah 0 dengan fungsinya min x ditambah 2 dx ditambah dengan integral dengan batas atasnya 5 dan batas bawah 2 dengan fungsinya x kurang 2 dx. Nah, ini kita selesaikan satu-satu dulu untuk mencari hasil dari ini. Jadi kita selesaikan dulu dengan integral pertama, yaitu integral batas atas 2, batas bawah 0, dengan fungsi min x ditambah 2 dx. Kita cari dulu delta xi-nya. Delta xi-nya di sini yaitu sama dengan batas atas kurang batas bawah, yaitu 2 kurang 0 per n, sama dengan 2 per n. Dan xi-nya yaitu batas bawah ditambah dengan i kali delta x. Di sini batas bawahnya itu 0 ditambah dengan i kali 2 per n. 2 per n itu adalah delta xi-nya. Setelah kita mendapatkan delta xi dan xi-nya, kita tentukan bentuk umumnya. Bentuk umumnya ini kita tinggal mensubstitusikan nilai xi-nya tadi ke dalam persamaan min x tambah 2. Nah, xi-nya itu adalah i dikali 2 per n. Dan fungsinya itu min x tambah 2. Kita tinggal masukkan saja, jadi min i dikali 2 per n ditambah 2. Setelah kita dapatkan bentuk umumnya, kita kalikan dengan delta x, yaitu min i kali 2 per n ditambah 2 dikalikan dengan 2 per n. Lalu kita selesaikan, maka fxi dikali delta x adalah min i dikali per n ditambah 2 dikali 2 per n. Selanjutnya kita selesaikan integral yang keduanya. Integral yang kedua yaitu 5 xi-nya yaitu 5 dikurang 2, di mana 5 adalah batas atas dikurang 2 batas bawah per n. Kurang per n yaitu, dan xi-nya yaitu 2, di mana 2 adalah di mana 2 adalah batas bawahnya, yaitu 2, jadi 2 tambah i dikali 3n. Lalu bentuk umumnya kita tinggal mensubstitusikan nilai xi-nya itu ke dalam persamaan fx-nya, yaitu nilai x-nya tadi 2 tambah i kali 3 per n ke dalam fungsi x kurang 2, ya jadi 2 tambah i kali n kurang. Setelah kita mendapatkan bentuk umumnya, kita tinggal mengkalikan fxi-nya itu ke delta x sama dengan 2 tambah i kali 3 per n kurang 2 dikali 3 per n. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk umum dari integral pertama dan integral kedua, kita tinggal mencari jumlah Riemann-nya dari kedua fungsinya tadi. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya itu sigma sama dengan 1 menuju n dari min i per n ditambah 2 kali 2 per n ditambah dengan sigma i sama dengan 1 menuju n dari fungsi 2 tambah i kali 3 per n dikurang 2 dikali 3n. Lalu untuk menentukan hasil dari luasnya, yaitu kita tinggal menentukan limit n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 menuju n dikali min dari fungsi min i kali 2 per n ditambah 2 dikali 2 per n ditambah dengan limit fungsi n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 menuju n dari fungsi 2 ditambah i kali 3 per n 2 dikali 3 per n. Lalu untuk selanjutnya kita disuruh menentukan luas daerah D sebagai integral tentu. Nah, kita di sini mengetahui bahwa fungsinya itu x kurang 2 dengan batas 5, dengan batas atas 5 dan batas bawah 2. Nah, karena fungsinya itu fungsi
nilai mutlak, maka kita dapatkan dua fungsi baru, di mana X kurang 2, di mana X besar sama dengan 2, dan juga min X ditambah 2, yaitu X kecil dari 2. Nah, kita tinggal mencari integralnya dari yang pertama, integral pertama yaitu integral batas atas 2 dan batas bawah 0 dari fungsi min X tambah 2 dx ditambah dengan integral batas atas 5 dengan batas bawah 2 di fungsi X kurang 2 dx. Nah, kita tinggal menyelesaikannya satu persatu, lalu ditambahkan antara integral pertama dan juga integral kedua. Nah, kita tahu di integral pertama ini kita memiliki batas 2 dan batas 0, dengan setelah kita mengintegralkan integral pertama yaitu jadi min setengah kali X kuadrat tambah 2X, ditambah dengan batas 2 menuju 5 dari setengah X kuadrat dikurang 2X. Nah, kita selesaikan dalam kurung ini, dalam kurung bagian kiri kita dapatkan 2, lalu ditambah dengan bagian kurung kanan kita dapatkan 25/2 dikurang 10 ditambah 2. Nah, kita selesaikan akhirnya yaitu 2 ditambah 25/2 yaitu 12,5. 2 ditambah 12,5 yaitu 14,5 dikurang 10 jadi 4,5 dan ditambah dengan 2 dan kita dapatkan hasil akhir dari luas daerah D adalah 6,5. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.